Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gigi Arif, memenuhi janji saya di grup, itu tentang sharing gimana sih cara jadi agen jasa pengiriman atau ekspedisi dengan modal di bawah 500.000 modal daftarnya atau mungkin depositnya gitu ya. Insya Allah nanti akan saya buat 3 video singkat, 3 ekspedisi ya, yang saya share kemarin itu ada SAP Express, kemudian Si Cepat dan Pos ya, Pos Indonesia, dan semua sudah nasional ya jangkauannya. Nah, langsung saja untuk SAP Express, karena saya mau, atau yang saya mau sharing adalah gimana sih cara daftarnya atau alurnya gimana. Jadi yang pertama saya bahas adalah langsung ke syarat pendaftaran atau pilihan paket pendaftaran atau alurnya gitu. Nah, nanti untuk plus minus dan pembahasan ekspedisinya akan saya bahas di belakang ya. Nah, pertama SAP Express. Nah, ekspedisi ini cukup menonjol untuk layanan COD, karena mudah banget COD pakai SAP Express, dan pelayanannya itu ya enak. Jadi untuk misal ada masalah di pengiriman COD, misalnya ada kendala pembeli nggak bisa dihubungi atau mungkin salah alamat dan lain sebagainya, itu kita sebagai pengirim itu pasti dihubungi dulu di WA lah. Intinya penyelesaian masalahnya cukup bagus, nanti akan saya bahas belakangan. Nah, sekarang gimana sih untuk menjadi agen pengiriman SAP Express? Langsung ya, syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran umum ya, ada KTP, NPWP, fotokopi kalau ada, NPWP kalau nggak ada juga boleh sih. Kemudian menyediakan SDM ini ya, ruang counter minimal berapa, 2x3 ini ya, bisa digabung dengan usaha lain. Saya sendiri digabung dengan usaha jualan ya. Nah, itu bisa buka agen pengiriman. Lokasi dapat dilalui kendaraan roda 4, mobil atau minibus ya. Nah, ini untuk keperluan pick up. Jadi SAP Express itu enaknya, meskipun SAP itu cenderung atau relatif baru, tapi ketika kita itu mendaftar sebagai agen, mereka mau pick up ke tempat kita itu. Jadi kan ada itu ekspedisi lain yang kalau kita jadi agen, kita harus nganter ke cabang mereka atau ke gerai mereka gitu. Kalau SAP enggak, kita sebagai agen barang dijemput. Kemudian nomor 5 ada komputer, laptop atau notebook ya. Ini umum lah ya, untuk ekspedisi pasti harus ada ini. Kemudian nomor 6 ada printer juga. Kemudian nomor 7 ada internet stabil. Insya Allah teman-teman sudah punya semua ini ya. Kemudian 8 menyediakan tempat untuk memasang papan merek ya, papan merek ya. Saya tadi buka ini lebih jelas nih. 1, 2, 3 tadi sampai ke 8. Menyediakan tempat untuk memasang papan merek. Nah, ini intinya kita bisa pasang banner di tempat kita. Kemudian jarak minimum antar counter radius 500 meter. Nah, ini menurut saya 500 meter itu terlalu dekat. Nah, untuk kelas SAP terlalu dekat. Kemudian nomor 10 lulus survei lokasi. Kemudian nomor 11 membayar biaya administrasi. Contoh aja ini foto di tempat saya ya, di rumah ya. Di rumah sambil dalam ada dagangan. Spanduknya digantungin gini aja. Oke, lanjut ya. Kemudian pilihan paket. Nah, ini ada pilihan paket. Nah, ini paket yang nomor 3 itu paling murah, 350.000. Paket 1, 2, paket 1 3,5 juta, paket 2 1,75 juta. Tentu saja fasilitas yang didapat beda-beda ya. Paket yang ketiga itu kayak deposit cuma akan dapat 50.000 gitu. Tapi menurut saya ini cukup komplit kok ya. Untuk 350.000 dapat spanduk,
stempel brosur. Nah itu dapat deposit juga. Wah, murah meriah, apalagi nanti paket di pick up gitu. Lanjut. Nah ini alur pendaftaran. Ini intinya ya, untuk mendaftar itu langkah pertama ya, itu isi formulir di sini. Kemudian nanti share map lokasi. Nah, nanti kalau udah isi formulir itu akan dihubungi melalui WA dan nanti bisa share log lokasinya, tepatnya di mana sih gitu. Nah kemudian kalau udah share log, nanti tim SAP itu ya tim pusat juga tim cabang itu akan menilai lokasi itu memenuhi syarat enggak gitu. Memenuhi syarat dalam artian jarak antar agen itu sudah sesuai minimal belum, minimal radiusnya kan tadi 500 meter itu udah agak jauhan belum. Kemudian untuk keputusan juga dari cabang itu untuk operasional masuk enggak gitu, untuk operasional bisa enggak. Nah kalau misal yang ketiga ini kok sudah disetujui, lokasi sudah disetujui, berikutnya adalah pembayaran biaya pendaftaran ya. Bayar biaya pendaftaran ini langsung ke rekening SAP. Jadi sebelum lokasi itu disetujui tidak mengeluarkan biaya apapun gitu. Nah saya pause dulu ya karena listrik mati, saya hidupkan dulu. Oke, saya lanjut. Sampai mana tadi? Saya ulangi di sini ya, pengecekan lokasi oleh tim SAP. Untuk lokasi itu nggak harus pinggir jalan raya gitu, misal di perumahan atau mungkin di kampung, itu yang penting bisa dilalui mobil, itu bisa diajukan supaya aja gitu. Nah kalau lokasi sudah disetujui, berikutnya adalah ini, bayar biaya pendaftaran ke rekening SAP. Jadi pembayarannya itu langsung ke rekening pusat. Maaf ya kalau ada suara motor atau mobil. Malam minggu banyak yang keluar komunitas. Nah kalau udah bayar, kemudian konfirmasi pembayaran. Nah kalau udah sampai sini, nanti persyaratan yang belum komplit misalnya itu dilengkapi, misal kayak nanti ada foto KTP dan terus berikutnya ada, kalau udah bayar tinggal nunggu aja dibuatkan ID sama pengiriman materi promosi. Nah untuk pembuatan ID itu di hari kerja biasanya 1-2 hari udah dapat biasanya itu. Nah kemudian materi promosi kayak spanduk sama stempel dan stiker, nanti dapat stiker fragile itu dan stiker ODS atau ini stiker untuk keperluan paket, itu akan dikirim ke alamat calon agen retail, biasanya 3 atau 4 hari udah sampai. Nah yang terakhir adalah, atau bukan yang terakhir ya, ini yang penting adalah training online. Nah training online itu ada video tutorial. Nah kalau daftarnya lewat formulir ini, nanti teman-teman bisa training online, bisa dapat video tutorial gimana sih cara pakai SAP Express atau aplikasinya gitu. Nah terus training offline itu sesuai kebijakan cabang masing-masing. Kadang cabang terlalu sibuk itu nggak training gitu kalau offline. Nah saya asumsi saya teman-teman yang nonton video ini, kalau teknis cara ngeprint atau cara ngidupin laptop komputer insya Allah sudah bisa ya, tinggal cara pakai aplikasinya gimana sih. Nah untuk gambaran aplikasinya, mungkin aplikasi SAP itu web based ya. Jadi teman-teman yang punya laptop apa aja itu bisa, misal pakai Windows atau Linux atau mungkin Mac OS, itu bisa semua. Nah gambaran contohnya kayak gini aplikasinya. Nah ini pertama kali masuk ke deposit, masuk ke halaman deposit. Nah ini ada pengumuman, ada material, itu bisa dipelajari semua di sini. Terus
gambarannya kayak gini lah. Ini bisa deposit, top up manual, atau mungkin otomatis pakai VA, virtual account ya. Kemudian kemana? Kalau misal mau bikin transaksi pakai ini gambaran aja kayak gini tampilannya. Lanjut, terus ya intinya ini ya, alur pendaftaran itu mudah banget gitu. Pertama isi formulir, kalau udah share log, kemudian kalau lokasi di ACC tinggal bayar, terus nunggu ID sama dapat materi promosi gitu. Nah ini ada satu lagi sebenarnya, kalau udah training gimana, nanti akan dimasukkan grup WA per wilayah. Nah, nanti bisa komunikasi sesama agen SAP itu di grup WA. Jadi misal kok CS itu sibuk banget ya, itu kita masih bisa tanya-tanya di grup, nanti bisa didiskusi bareng sesama agen. Oke, lanjut ya, plus minus. Nah ini plus minus SAP menurut saya gitu. Plusnya dulu, komisi agen 15% dari ongkir, itu ya lumayan lah ya, lumayan. Dan kalau sekarang itu lagi ngadain promo diskon 10% untuk pengirim gitu. Jadi kita bisa ngasih diskon 10%, tapi kita masih dapat juga 15% komisi ya dari ongkir. Misal ongkir 10.000. Misal ongkir 10.000 itu kita dapat komisinya 1.500 gitu. Nah, deposit bisa berapapun. Nah, misal kita mau deposit 50.000, 100.000 itu bisa. Dan itu bisa instan pakai virtual account atau manual. Kalau manual itu nggak ada admin, kalau virtual account ada adminnya. Nah, ini yang cukup menarik dari SAP itu adalah ongkir yang sangat bersaing. Ongkir sangat bersaing itu berapa sih ya? Sekarang kita coba ya bandingin SAP dengan ekspedisi yang mungkin beberapa ekspedisi lah dari tempat saya misalnya. Nah, lihat misal saya Limpung, coba saya cek ke Jakarta mungkin ya, mungkin ke mana ya, daerah Gambir gitu aja ya. Oke, untuk 1 kilo pakai SAP itu 11.000 reguler. Kita bandingin yang reguler aja ya. Terus kalau pakai JNE misalnya, pakai JNE regulernya 17.000 atau oke 14.000 gitu. Atau kita coba lihat pos. Oke, pos 16.000. Kita lihat mungkin apa ya, cepat mungkin yang nanti kita bahas juga. Nah ini contoh satu wilayah, mungkin wilayah-wilayah lain bisa dicek sendiri ya. Itu salah satu keunggulan SAP, ongkir bersaing, terus melayani pengiriman COD ke hampir seluruh Indonesia. Nah ini di webnya, kalau udah dapat dashboard gini, kita bisa cek di sini coverage areanya. Misal mau cek kecamatan, nama kecamatanku bisa COD nggak sih, Limpung misalnya. Oh bisa COD. Atau misal mana, oh ini di Sumatera mana, Paya, Praman, Ogan Ilir, bisa COD nggak? Bisa. Itu bisa kita cek bisa COD atau enggak. Dan menurut saya jangkauan COD-nya cukup luas. Sangat luas ya. Kemudian paket dijemput kurir atau driver. Nah ini keunggulannya, meskipun kita agen baru, paketan baru 1-2 setiap hari, itu paket tetap dijemput sama kurir atau driver SAP. Nah, bekerja sama dengan banyak agregator dan platform toko online. Nah, kalau setahu saya sih mas, kayak apa ya, kayak Tokotok, kemudian Kuledeo, kemudian apa lagi ya, Kirimin aja kalau nggak salah, itu sudah bekerja sama dengan SAP. Dan kita sebagai agen itu bisa terima resi cashless dari agregator-agregator itu. Kemudian
penyelesaian masalah cukup bagus. Ini yang tadi saya singgung di awal ya. Kalau ada masalah pengiriman atau kendala, itu penyelesaiannya enak lah ya, kita di WA. Kemudian ya cukup bagus, komunikasinya bagus lah ya. Jadi kita umumnya itu cabang tujuan dulu yang menghubungi kita sebagai pengirim gitu, atau kurir atau mungkin cabang tempat kita ngirim gitu yang hubungi kita. Jarang sekali atau hampir nggak ada kasus retur tanpa konfirmasi ke agen atau ke pengirim gitu. Meskipun ada, itu ada ganti ruginya. Jadi saya pernah ada paket retur tanpa konfirmasi ke saya sebagai pengirim, itu sama SAP diganti ongkirnya, bolak-balik. Nah, minusnya, beberapa minus dari SAP itu belum tersedia di marketplace besar kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu belum ada. Nah, untuk teman-teman yang pakai Bukasend for Business mungkin bisa lihat SAP, tapi untuk Bukalapak yang marketplace-nya itu belum tersedia SAP. Nah, Shopee sendiri dulu itu saya pernah inget ada SAP, tapi kok hilang lagi gitu. Pernah ya, kalau saya nggak salah inget ya. Cuman ya kita doakan aja semoga lekas ada di marketplace. Nah, lalu kiriman dari atau ke daerah yang bukan perkotaan itu terkadang cukup lama, bisa molor 1-2 hari gitu. Meskipun molornya itu masih di dalam batas maksimal pengiriman. Misal SLA pengiriman 2-4 hari, molornya itu biasanya ya sampai 4 hari gitu. Tapi itu cukup mengganggu untuk agen. Jadi kadang kalau ada pengirim atau ada pelanggan yang agak rewel, itu repot juga gitu. Nah, ini masalahnya apa? Mungkin teknis SAP yang lebih paham. Nah, kemudian kekurangan lain adalah minggu libur. Jadi jasa pengiriman sekarang minggu libur itu menurut saya kekurangan, kelemahan gitu. Kelasnya Pos aja sekarang sudah mengkampanyekan minggu buka gitu ya. Meskipun belum 100% gitu, tapi minggu buka. Nah, kita sebagai agen minggu boleh buka, tapi tetap aja paket nanti di backupnya hari Senin gitu. Nah, ini plus minusnya SAP. Kemudian hal-hal lain tentang SAP ya, perusahaan go public kita bisa lihat laporannya secara umum. Kemudian di rootnya Pak Budianto itu wakil ketua Asperindo, orang yang cukup pengalaman. Jadi insya Allah bisa diharapkan lah masa depan bagus gitu. Nah, ini SAP itu bisa kita cek juga. SAP coba lihat. Yang aja lihat saham SAP harganya berapa gitu kan. Kemudian segi finansialnya bagaimana, pendapatannya gimana. Nah, ini kalau kita lihat kan pendapatan dari tahun ke tahun meningkat. Oke. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan, oh ya, sekali lagi informasi terkait keagenan SAP bisa WA aja atau langsung isi form pendaftaran. Nanti form atau WA nya saya share di deskripsi. Saya kira sudah cukup untuk seri pertama SAP Express. Nanti insya Allah akan dilanjutkan seri Pos dan si cepat. Kalau ada pertanyaan seputar SAP atau seputar ekspedisi keagenan atau pertanyaan-pertanyaan lain yang jenengan kira saya bisa jawab, silahkan sampaikan aja di grup atau di komentar gitu. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.